Karena pada dasarnya perguruan NH Perkasa juga kan memang perguruan dakwah, Pak Lurah, Pak Yai. Ya, betul. Jadi dari namanya saja Nurul Huda, Cahaya petunjuk. cahaya petunjuk, Masya perkasa pertahanan kalimat syahadat. Dari situ kan kita terjemahkan, terus kita aplikasikan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam olahraga, salam NH Perkasa. Jumpa kembali di Ngobak Channel, ngopi bareng artis dan kiai, Masya Allah. Di segmen kali ini, Ngobak Channel kehadiran bintang tamu yang sangat spesial. Siapa beliau? Nanti dulu, sebelum kita mulai acara podcast ini, alangkah lebih barokahnya Pak Kiai untuk kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, basmalah telah kita bacakan. Gak usah banyak komentar lagi, mukadimah lagi, langsung aja kita tanya, kita bincang-bincang kepada bintang tamu kita. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nanya namanya siapa, anaknya berapa, asli mana, dan warga NH tahun berapa Pak Kiai? Nama saya Agus Salim, anak 4, yang perempuan 3, laki-laki 1, asli dari Talun, Blitar. Warga NH tahun 91. 91 ya, sepuh sekali ya, senior kita. Saya belum lahir nih Pak Lurah. Wah, langsung dibocorin nih Pak Lurah. Ya, Ngobak Channel yang dirahmati Allah, beliau juga merangkap sebagai kepala desa atau lurah di wilayah Talun ini ya. Ya, Tumpang Talun, Masya Allah. Warga NH harus bangga punya senior yang punya jabatan, Masya Allah. Terus gini, Pak Yai, dengar dulu semasa jenengan kuliah itu tesisnya atau skripsinya itu membahas tentang NH Perkasa. Boleh tahu nggak isinya apa itu Pak? Ya, makasih. Skripsi saya memang kaitannya dengan NH Perkasa. Jadi karena saya di Fakultas Dakwah di Universitas Hasyim Asy'ari, waktu itu namanya IKH, IKH Institut Keislaman Hasyim Asy'ari. Sampai lupa. Udah saking lamanya ya. Sekarang Unhasi. Ganti. Yang sekarang Unhasi. Latar belakang dari saya membuat skripsi tentang dakwah NH Perkasa adalah ketika saya waktu SMA itu sering diajak guru kita baca Lamro Azhar, itu ngelatih di SMA, beberapa SMA di Jombang, termasuk di SMA di Ponegoro di Ploso sana. Dipo itu saya sering diajak ke sana, juga di Karang Taruna. Karena seringnya diajak ngelatih dengan sistem yang bagus ya, karena di situ ada anak-anak yang mungkin lain agama dari siswa yang ada ya, terus ada yang belum pernah sholat, masih belajar sholat. Akhirnya dengan mereka ikut latihan NH Perkasa dengan dakwahnya Cak Lamro ini, kok lama-lama mereka, karena ada beberapa amalan yang tentunya mereka ini setelah dibaca setelah sholat. Lamar yang belum sholat mungkin belajar sholat. Ya, akhirnya sholat. Dipaksa untuk sholat. Nah, akhirnya
dakwah NH Perkasa ini, terus saya ketika kuliah buat skripsi ini terinspirasi. Terus saya penelitian langsung ke ranting-ranting di Jombang, juga beberapa perguruan khususnya di NH Perkasa. Terus saya juga pakai kuesioner dan sebagainya. Mereka ternyata dengan sistem pencaksilat ini sebagai media dakwah sangat Efektif sekali. sangat efektif. Sehingga ketika saya membuat skripsi dengan alur yang dengan latar belakang itu, maka menjadi sebuah inspirasi untuk membuat skripsi tentang dakwah di NH Perkasa. Karena pada dasarnya perguruan NH Perkasa juga kan memang perguruan dakwah, Pak Iya. Lurah, Pak Yai. Ya. Jadi dari namanya saja Nurul Huda, Cahaya petunjuk. Ganjanya petunjuk, Masya perkasa pertahanan kalimat syahadat. Dari situ kan kita terjemahkan, terus kita aplikasikan di masyarakat yang tentunya dari beberapa pelatih yang sudah dimodali dengan ilmu agama juga ilmu pencaksilat. Nah, ini bisa melaksanakan kegiatannya dengan baik. Jadi memang di antara seperti di Karang Taruna, jadi anak-anak yang agak bandel, ya, Nggak sholat gitu. ya sering istilahnya senengane gelut. Tawuran. Tawuran. Ayo tak orai gelut ini. Akhirnya diarahkan ya. Nah, saat itu kita terus dari situ antaranya pelatih dengan siswa yang dilatih kan satu komunikasi setelah istirahat, setelah selesai latihan itu kita isi sedikit yang ternyata itu sangat efektif sekali. Dan mereka karena ada ikatan antara yang dilatih dan pelatih. Sehingga ikatan ini menjadikan ada kekuatan batin. Ketika mereka tanya kita jawab, ketika kita berikan arahan mereka nurut. Karena posisi mereka kan sebagai istilahnya yang dilatih. Betul. Nah, inilah salah satu bahwa dakwah lewat pencaksilat perguruan NH Perkasa ini sangat efektif, efisien ya. Iya. Juga memang pada dasarnya NH Perkasa ini besarnya di Pondok Pesantren Tebuireng ya Pak Lurah. Jadi notabene kebanyakan pendekar-pendekar atau pelatih-pelatih itu jebolan pondok. Rata-rata seperti itu, Pak. Dan alhamdulillah ya mungkin ada yang ketika lulus pondok pesantren masih sungkan terjun ke dunia umum atau ke kitab, mungkin bisa melalui bela diri itu. Iya. Seperti saya ini boleh cerita sedikit boleh, Pak Yai. Iya. Saat saya di Jombang ya itu tadi melalui perguruan NH Perkasa, akhirnya saya kumpulkan anak-anak setelah latihan terus ngaji. Akhirnya saya balik. Sekarang ngaji dulu baru latihan. Dan alhamdulillahnya saya dapat jodoh. Kecantol warga Jombang. Jombang Pelosok. Barokahnya NH Perkasa. Dan alhamdulillah sekarang kami dipercaya oleh Pak Yai Lamroh sebagai supir. Saya berkhidmat ke beliau, ya bisanya nyupir itu Pak Yai. Dan alhamdulillah setelah saya sarjana, kebetulan saya ini sarjana hukum Pak Yai, diminta beliau untuk ikut sama-sama berpikir, berjuang bersama. Cuma saya bagian hukum dan hak asasi manusia di NH Perkasa. Itu. Panjenengan juga di PP kan, pengurus besar ya. Sebagai apa ini, Pak Lurah? SDM, sumber daya manusia ya. Semoga nanti kedepannya karena juga basic saya itu organisatoris, jadi pernah mimpin di senat mahasiswa itu di IKH waktu itu, sekarang bahas jadi bagaimana mengembangkan sumber daya manusia yang ada. Saya juga pernah di Lapesdam cabang di Kabupaten Blitar. Blitar ya. Juga di koordinator
pengkaderan Ansor di Kabupaten Bintan. Bentar, nggih. Nah, jadi untuk melatih supaya sumber daya manusia khususnya di NH Perkasa ini jadi bukan saja kemampuan mereka bela diri, tapi kemampuan mereka dalam dirinya sendiri. Nah, ini muncul. Jadi ketika mereka muncul, siapapun yang akan di depan, mereka menentukan siapapun jadi ketua atau di kelompok apapun, karena mereka sumber daya manusia bagus, maka mereka akan mempengaruhi yang lain. Jadi orang jangan hanya manut gubyuk di belakang, tapi mereka harus di depan. Kalau di depan itu kan otomatis mereka bisa mempengaruhi, memberikan motivasi dan memberikan arahan, mungkin beri pengaruh dan sebagainya. Itu yang penting. Iya. Ya, biar supaya mereka juga kreatif, aktif dan inovatif. Iya, seperti betul. itu, Pak Yai. Alhamdulillah. Ini segera ya akan dilantik ya, dan rakernas bersama di Tebu Ireng ya. Kira-kira nih dalam kabinet kepemerintahan kita samakan saja lah dengan NH, kecil-kecilan lah anggap aja. Iya. Ini ada gebrakan 100 hari kerja ini, apa kira-kira yang akan kita suguhkan ke NH Perkasa ini di kepengurusan yang baru? Ya ini kan sumber daya manusia ini kan sangat penting. Jadi di situ kan kita di NH Perkasa ini ada LDKP, LMKP dan sebagainya. Ada jenjang pengkaderan yang tentunya warga NH bukan saja nanti diberi materi tentang pencak silat saja yang berkaitan dengan fisik dan sebagainya, tapi diberi materi tentang kepemimpinan, Leadership lah. leadership dan semuanya yang ada yang terrangkum di dalam materi yang tentunya banyak, ada aswaja, ada islaman dan sebagainya. Jadi kan kemampuan mereka bukan hanya bagaimana bukan mengelola sebuah organisasi yang tentunya setiap orang itu kan jadi pemimpin di rumahnya atau di masyarakatnya masing-masing setelah mereka pulang, atau mungkin kalau sudah muda dipulang, atau mungkin di perguruan tinggi, perguruan pencak silat jadi Ketua ranting, ketua ranting. Nah, ini kan selanjutnya menularkan kepada anggotanya, terus mereka dididik, bukan di kader, akhirnya semua warga ini harus jadi pemimpin. Amin. Di mana saja. Nah, harus berpengaruh dan bisa mempengaruhi. Nah, betul. ini penting. Penting sekali. Karena tanpa ada pelatihan-pelatihan yang sudah ditata dengan baik, maka juga tidak akan terbentuk mereka dengan bagus. Maka harus ditata dulu sumber daya manusia yang ada di NH Perkasa, mulai di ranting, terus di cabang, di wilayah, dan mungkin di PB. Karena menyamakan persepsi. Jadi kalau sudah sabuk kuning ini surat kepemimpinan sudah apa, sabuk hijau, sabuk biru dan sebagainya. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilalui juga dari selain kenaikan tingkat sabuk, juga sumber daya manusianya diseimbangkan dengan mereka yang dengan sabuknya. Ini perlu ini kita. Sangat penting sekali Pak Yai. Kan ada juga tuh al-haqqu bila nizam sayuglabu bil batili ma'an nizam. Iya, betul. Kebatilan yang terorganisir bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Makanya penting SDM itu diperbaiki. Jadi bukan hanya mereka jadi pendekar saja Pak Yai, juga bisa menjadi leader-leader yang hebat, yang top, jadi kiai-kiai, jadi ulama-ulama, gus-gus, atau faktor-faktor yang sesuai harapan. Seperti itu. Nah, ini tugas jenengan nih, 100 hari kerja harus ada gebrakan. Ya, nanti warga NH Perkasa yang nonton podcast kami gak usah sungkan untuk komunikasi dengan beliau, tanya apa yang masih belum kita pahami,
terus tanya agenda-agenda kapan LDKP, LDKM gitu ya. LMKP itu ya, seperti itu. Jadi wajib ini di setiap kabupaten mengirimkan orang-orangnya untuk ikut LDKP itu ya. Ya minimal ketika kalau nggak di BB kan di tiap daerah seperti di Blitar kan sudah pernah diadakan itu. Iya. Jadi diadakan LDKP, jadi dalam 1 hari 2 malam kita training tentang kaitannya dengan kepemimpinan, leadership semuanya. Jadi mereka sudah tidak malu-malu lagi tampil di masyarakat. Iya. Jadi harus jadi orang yang berani mengambil keputusan dan berani untuk bertindak yang inovatif. Termasuk saya ini Pak Yai. Saya juga perlu banyak belajar kan jenengan senior ya, Masya Allah, apalagi bagian SDM ini. Kita juga orang hukum ya perlu belajar nih bagaimana caranya jadi leader yang baik gitu kan. Dan kita juga akan membawahi banyak nih nanti divisi-divisi hukum, media dan lain sebagainya. Seperti itu Pak Kiai. Oh ya, ngomong-ngomong nih judulnya kan ngobak ngopi bareng artis dan kiai. Monggo kopinya Pak Kiai. Monggo. Sambil diseruput. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi itu ada filosofinya Pak Kiai. Ngobrol pintar. Ya ngobrol perkara iman, ngobrol perkara ilmu gitu. Bisa semuanya. Seperti itu. Dan kita juga harus melek dalam dunia kehidupan nyata ini, tidak semuanya manis Pak G. Iya. Perlu ada sedikit pahit sedikit supaya untuk bikin melek. Gak dalam kehidupan juga gitu. Kalau tidak ada ujian, kita juga nggak akan naik tingkat, naik derajat seperti itu Pak G. Jangan lebih paham lah, lebih senior daripada saya. Alhamdulillah. Terima kasih penonton Ngobak channel yang dirahmati Allah. Tidak kerasa ini podcast sudah di ujung acara. Alangkah lebih barokahnya akhir podcast ini kita tutup dengan doa. Panjenengan saya minta untuk berdoa. Saya tak mengaminkan. Monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi na'amah wa yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa jika azim sultanik. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin dibil qulubi adawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وهدائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة والممات. يا الله اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa penonton Ngobak yang dirahmati Allah, kalau mau daftar NH Perkasa pelatihannya nanti di sini dicantumkan sekretariat, alamat, nomor HP, adminnya dan lain sebagainya, nanti kita cantumkan di sini ya. Terima kasih Pak Kiai sudah sedia hadir di Ngobak channel. Mudah-mudahan podcast ini membawa manfaat. Amin amin amin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.